memberikan contoh kehidupan yang sempurna. Kayaknya udah deh. Iya, Pak. Membangun jemaat lokal ya. Sekarang membangun jemaat lokal. Kenapa ini penting? Jadi ini adalah sesuatu yang sengaja Tuhan rancangkan, dan ini merupakan program berikutnya. Nomor satu, Tuhan sudah tahu bahwa akan perlu jemaat lokal karena akan pindah dari Israel ke jemaat. Dalam maha pengetahuannya Tuhan sudah tahu bahwa Israel akan menolak, lalu kemudian akan ada satu masa yang disisipkan antara 69 kali 7 dengan 1 kali 7 dalam penglihatan Daniel, sehingga perlu jemaat lokal. Dan Tuhan sudah rancang bahwa ini akan terdiri dari orang-orang percaya dan lain-lain. Dan ini akan menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Ini menjadi tubuh Kristus di dunia. Oke. Jadi ini yang sudah Tuhan rencanakan dari dulu. Kita bertanya, seandainya Tuhan tidak datang secara fisik ke dunia, bisakah membangun jemaat lokal? Jawabannya sih ya mungkin bisa-bisa saja. Namun kehadiran Tuhan Yesus itu memberikan suatu legitimasi bahwa orang-orang yang ditinggalkan ini benar-benar adalah tubuh Tuhan Yesus di dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah punya tubuh di dunia, maka bagaimana bisa dikatakan orang-orang percaya ini adalah tubuhnya? Begitu. Oke. Ya udah, ini nggak usah terlalu ini. Pokoknya jelas bahwa membangun jemaat lokal adalah salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kecuali ada yang mau ditanya. Kemudian menjadi imam besar. Menjadi imam besar di Ibrani pasal 4. Imam besar haruslah seorang yang sama seperti manusia, yang bisa merasakan apa yang manusia rasakan, yang ikut dicobai, tapi tentu tidak berdosa. Kalian bisa baca itu di Ibrani, cukup panjang. Pasal yang keempat, ya, ayat 14 sampai pasal 5, oke, sampai ayat yang ke-10. Jadi katanya di situ dia sama seperti manusia. Ini berarti empat ya. Lima ayat berapa? 10. Sama seperti manusia, terus dia turut merasakan apa yang manusia rasakan. Lagi oke. Kemudian dicobai tapi tidak berdosa.
dan seterusnya. Untuk menjadi imam besar yang bisa mewakili manusia kepada Allah, maka imam besar ini haruslah bagian dari manusia. Nah, ini udah pernah dijelaskan di minggu lalu. Ya Pak, di kitab Ibrani Pak. Di sini udah belum soteriologi? Belum Pak. Maksudnya Sudah. manusia dengan Allah Oh, pengantar ini dipisahkan oleh dosa. Ya. Nah, untuk menjembataninya itu butuh imam. Imam itu artinya perantara, pengantara. Ya. Maksudnya manusia yang nggak bisa menghampiri Allah karena ada dosa, itu membutuhkan perwakilan supaya mewakili manusia bisa menghampiri Allah dan kemudian bisa memohonkan ya ampunan gitulah bagi manusia. Ya. Jadi imam ini sebagai pengantara, dia harus bisa mewakili manusia. Oleh sebab itu dia harus bagian dari manusia. Ya, imam harus mewakili manusia. Mewakili manusia, tetapi di saat yang sama harus diterima oleh Allah. Perwakilan manusia sebenarnya nggak bisa diterima karena ada dosa. Lagi pula, kalau bukan Allah sendiri yang menentukan, kalau manusia sembarangan kirim saja, itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Oleh sebab itu hanya Allah yang tahu dan yang bisa menentukan seseorang yang memenuhi syarat untuk bisa menghadap Allah. Jadi di dalam ini haruslah Allah yang menentukan seseorang di antara manusia untuk mewakili manusia. Dan ini adalah Yesus. Ketika Allah mengirim Yesus menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia, turut merasakan dan lain sebagainya, pokoknya mengalami semua yang manusia alami, lalu kemudian Yesus itu mewakili manusia untuk menghadap Allah, maka inilah posisi yang dinamakan imam. Oke, inilah yang disebut pengantar. Jadi selama berabad-abad manusia itu melaksanakan lambang dari imam ini dengan berbagai ritual yang sedikit banyak ada persamaannya. Oke. Yaitu misalnya apa? Misalnya perlu ada korban penghapus dosa. Oke. Korban penghapus dosa ini waktu itu dulu pakai domba atau kambing jantan atau sapi lembu atau burung merpati, burung tekukur. Ini korban penghapus dosa merupakan lambang dari si imam atau perantara ini. Bagaimana nanti saya kasih tahu. Lalu selain itu ada seorang yang melaksanakan pengorbanannya, imam yang mengorbankan. Oke, nggak bisa dombanya sendiri mengorbankan dirinya karena dia nggak bisa potong dirinya sendiri. Jadi harus ada manusia yang melakukannya, dan manusia yang melakukannya itu disebut imam.
Ya. Korban penghapusan dosa itu dilakukan hanya sekali. Hah? Korban penghapusan dosa itu Dilaksanakan hanya sekali. Maksudnya oleh imam ini? Contohnya kan oleh seseorang kayak melakukan mau bertobat dan percaya Yesus selamat yang akan datang, nanti dia mempersembahkan korban. Nah, persembahan korban itu hanya satu kali sebenarnya. Yang ditanya nih kapan? Ketika dia percaya Yesus selamat yang akan janji Allah itu. Lalu Di kan perjanjian lama. Di perjanjian lama. Misalnya siapa? Contohnya siapa kan? Yang Ada mungkin. seperti Adam. Bisa. Kalau di dalam hukum Taurat, artinya sejak zaman Musa itu ada aturannya. Ya. Ada aturan-aturan, misalnya ada dosa-dosa tertentu yang sekali dilakukan orang itu harus langsung pergi ke imam dan mempersembahkan korban. Lalu kemudian setiap tahunnya ada hari-hari tertentu, dan juga setiap minggu itu, ya setiap hari itu ada korban untuk yang dilakukan oleh imam untuk menghapus dosa. Ya, jadi dilakukan secara berkala. Setiap hari. Berarti bukan hanya sekali seperti kita kan? Iya. Maksudnya seperti kita. Di zaman PB ini kan? Di zaman PB nggak ada mengorbankan. Bukan, maksa seperti kita kalau kita sudah melakukan dan bertobat percaya cuma sekali saja. Habis itu kalau kita melakukan kesalahan, kita hanya meminta maaf kepada Tuhan. Kita nggak bisa bilang lagi ini pengampunan ini datang Yesus kedua kali untuk kita lagi. Kita harus meminta maaf kepada Tuhan Yesus. Iya. Sedangkan di perjanjian lama maksud saya kalau mereka sudah mengaku dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, lalu mereka mempersembahkan korban itu, maksud saya, apakah dengan mereka mengatakan itu hanya satu kali dan korban itu juga hanya satu kali, selain itu nanti kalau mereka buat dosa mungkin yang sehari-hari berbeda lagi korban seperti itu maksudnya? Iya, jadi kita hari ini cukup mengaku salah dan bertobat, benar nggak? Iya. Itu prinsipnya, benar nggak? Nah, di zaman perjanjian lama mereka perlu bertobat, perlu mengaku salah dan bertobat nggak? Perlu ya? Nah, yang penting itu mengaku salah bertobatnya atau mengorbankan domba? Mengaku salah itu. Mengaku salahnya kan? Jadi melakukan korban ini hanyalah suatu ritual simbolik yang tetap mereka lakukan. Tetapi sesungguhnya harus dibarengi dengan hati yang menyesal dan bertobat. Begitu. Berarti setiap hari pada perjanjian lama itu harus mempersembahkan korban jika dia sudah melakukan suatu kesalahan. Ya, ada kesalahan-kesalahan tertentu yang orang harus persembahkan korban secara pribadi. Oke, tetapi secara nasional itu imam tetap mempersembahkan korban. Oke. Lalu ada macam-macam, ya, pembasuhan lah segala macam ya. Itu semua masih ritual. Pokoknya semua ritual di zaman ibadah simbolik itu secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan si imam atau pekerjaan imam. Ya, menggambarkan imam itu sendiri atau pekerjaan imam secara langsung atau tidak langsung. Misalnya bait suci. Bait suci itu adalah tempat imam bekerja. Mezbah adalah tempat imam mempersembahkan korban. Ukupan, ada ritualnya yang berhubungan dengan ukupan, dengan mempersembahkan korban dan lain-lain. Semuanya itu
kaitan dengan imamnya atau pekerjaan si imam. Oke. Nah, ketika manusia melakukan ini di zaman perjanjian lama, yaitu menggambarkan si imam, ini akhirnya dilakukan oleh Yesus ketika dia datang secara sempurna. Yaitu misalnya mempersembahkan korban penghapus dosa. Siapa yang melakukannya? Yesus. Kebetulan karena dia bukan domba, dia adalah manusia, dia bisa mempersembahkan dirinya sendiri. Lalu ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri, dia membawa katanya darahnya kepada Allah, Ibrani 9. Membawa darahnya itu kepada Allah sebagai bukti bahwa dia sudah dikorbankan, sudah dibunuh. Darahnya sudah dicurahkan. Dan itu dilakukan untuk mewakili manusia bahwa hukuman atas manusia sudah dilaksanakan. Dan itulah pekerjaan seorang imam. Sama seperti di zaman perjanjian lama, waktu imam pegang domba itu lalu disembelih, lalu kemudian darahnya dicurahkan, dipercik-percikan dan lain sebagainya, dibubuhkan di atas ukupan, ya. Lalu kemudian ukupan itu bersama dengan darahnya itu akan dibawa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus pada hari pendamaian. Lalu kemudian darahnya itu akan dibubuhkan pada akan diletakkan di hadapan tabut perjanjian itu. Itu melambangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menghadap Allah sambil membawa darahnya sendiri sebagai tanda bahwa sudah dilaksanakan penghukuman seperti di zaman ibadah simbol. Oke. Dan karena apa yang Yesus lakukan ini benar-benar merupakan penghukuman atas dosa, maka itu cukup Tuhan Yesus lakukan satu kali. Beda dengan yang dilakukan oleh imam-imam di perjanjian lama, karena ini bohong-bohong, bukan bohongan. Karena ini cuma lambang, maka tidak benar-benar menghapus dosa. Makanya perlu diulang-ulang terus. Nah, tentu saja setiap kali diulang tidak menghapuskan dosa setitik pun. Ya. Tidak menghapuskan dosa setitik pun, tapi kenapa diulang? Udah tahu nggak menghapuskan dosa, kenapa dilakukan? Diulang lagi dan diulang lagi, udah tahu nggak efek? Karena dilakukan dan diulang adalah demi menunjuk, menggambarkan imam yang sesungguhnya, mengingatkan bahwa nanti akan datang juru selamat yang melakukan ini, supaya ingat, supaya dijelaskan, supaya bisa diajarkan, diturunkan, maka harus dilakukan dan diulang lagi dan lagi dan lagi. Walaupun sebenarnya nggak benar-benar menghapus dosa. Yang benar-benar menghapus dosa adalah yang Yesus lakukan. Begitu. Ya. Jadi seandainya Tuhan Yesus tidak pernah datang menjadi manusia, maka semua imam-imam yang pernah melakukan ini melakukannya dengan sia-sia. Karena apa yang mereka lakukan tidak benar-benar menghapus dosa, hanya menggambarkan yang akan datang, tetapi ternyata yang akan datang itu nggak pernah datang, maka ternyata sia-sia. Mau diulang 1000 kali pun tetap sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus datang untuk menjadi imam besar. Oke? Ada yang mau ditanya? Sudah, cukup jelas. Panjang tuh, kalian tulis sendiri. Aduh. Apa yang berikutnya? 9. Mempersiapkan kerajaan Daud. Ya. Kerajaan Daud yang dijanjikan. Jadi sesuai dengan nubuatan kepada Daud bahwa tahtamu akan kokoh selama-lamanya dan akan ada keturunanmu yang akan
duduk di atas tahtamu untuk selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan kepada Daud. Maka Tuhan Yesus datang untuk menggenapi janji itu. Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus datang pertama kali tidak segera mendirikan kerajaan. Kenapa? Karena Yesus harus mati. Ya. Pertama kali Yesus datang, dia harus mati. Nggak bisa langsung bikin kerajaan. Kalau dia bikin kerajaan, udah nggak bakal mati lagi. Kalau nggak mati. Jadi Yesus harus mati dulu, baru kemudian bangkit dan mendirikan kerajaan. Intinya begitu. Jadi semasa Tuhan Yesus di dunia ini, maka dia mempersiapkan yang akan mendirikan kerajaan Daud itu. Ya. Makanya waktu Yohanes berkhotbah dan Tuhan Yesus juga berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi bahwa kerajaan Daud ini yang dijanjikan ternyata sudah di ambang pintu, itu sudah diberitakan sejak Yohanes Pembaptis. Oke. Walaupun tidak segera dilaksanakan sebelum Tuhan Yesus mati. Nah, pada kenyataannya sesudah Tuhan Yesus mati pun kerajaan Daud sampai sekarang masih belum ada. Karena kerajaan Daud itu harus datang adalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, kan yang pertama kali Tuhan Yesus datang mati. Terus habis itu Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Harus kembali ke surga, baru kemudian Tuhan Yesus akan datang lagi. Kapan? Yaitu sesudah 7 tahun masa tribulasi. Ingat bahwa menurut nubuatnya Daniel, ada 70 kali 7 masa yang ditetapkan untuk Israel, di mana pada akhir 70 kali 7 masa itu, maka Israel akan dipulihkan dan kemudian akan ada kerajaan Daud. Jadi harus genap dulu 70 kali 7. Nah, pada saat Tuhan Yesus mati itu baru genap 69 kali 7, masih ada 1 kali 7 yang kemudian belum terjadi. 1 kali 7 ini di dalam perjanjian lama disebut masa kesusahan Yakub. Masa kesusahan Yakub ini ada kita baca di dalam kitab Wahyu. Rupanya dibagi menjadi 2 lagi, dan itu juga dikasih tahu ada 3,5 kali 1 masa, lalu kemudian 3,5 kali 1 masa yang kedua. Dan itu belum terjadi sampai sekarang. Berarti maka kerajaan Daud yang dijanjikan ini masih belum tiba, dan hanya akan tiba pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai terakhir sampai 18, pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali itu, bukan 1 Tesalonika, Zakaria. Hah? Yang kedatangan kedua ya. Ya. Zakaria itu. Nah, Kenapa? di Zakaria itu. 3 hari. Zakaria. Oh ya, ya. Kedatangan kedua. Jadi pada saat kedatangan yang kedua itu, maka kita akan turun bersama-sama dengan Yesus, dan baru akan didirikan kerajaan. Oke. Nah, hal-hal ini disingkapkan kepada kita lewat Alkitab. Jadi ini tidak diketahui oleh orang-orang perjanjian lama. Tapi inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia turun ke dunia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. ini kan
kerajaan Daud kan pada saat kalau pada saat itu bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menerima pemberitaan Yohanes. Jadi apakah pada saat itu Yesus tidak mati begitu? Mati dong. Kedatangan yang pertama harus mati. Kedatangan yang pertama, mau orang Israel terima atau tidak, Yesus akan mati. Berarti di situ habis disalibkan masuk itu milenium. Masuk 7 tahun tribulasi, 1 kali 7 yang terakhir itu. Baru milenium. Di masa rapture-nya kapan? Nggak ada rapture lagi. Ya. Oke. Berarti rapture itu hanya diperuntukkan untuk orang yang hidup dalam perjanjian baru. Baru ada. Iya. Dan kalau seandainya pada itu langsung masuk milenium, berarti kitab perjanjian baru sampai Wahyu atau tidak begitu? Mungkin beda. Mungkin nggak seperti ini. Karena apa yang ditulis di dalam berbagai surat dan lain-lain, kisah para rasul ya jelas itu tertulis dengan konteks orang Israel menolak. Jadi mungkin akan ada firman yang tertulis, tetapi mungkin bukan seperti 27 kitab yang kita tahu sekarang. Begitu. Oke. Tapi saya nggak tahu karena nggak terjadi. Ini cuma perkiraan saja. Sifat inkarnasi. Satu, mengosongkan diri dan jadi sama seperti manusia. Kosongkan diri. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa Allah mengosongkan dirinya. Ibrani 4 tadi kita sudah baca, menjadi sama seperti manusia. Ibrani 2 juga ada bilang sama seperti manusia. Oke. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Ini ngomong-ngomong semua ada di diktat ya. Ininya, outline. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Kemungkinan yang dimaksud adalah membatasi diri. Membatasi diri pakai apa? Pakai keadaan manusiawi. Ya. Karena Tuhan mau sama seperti manusia, maka keadaannya itu sama seperti manusia, dan dirinya itu menjadi terbatas seperti manusia. Kemudian, karena tubuh manusia itu terbatas, kayak begini, dan fana, maka kemuliaan Allah yang begitu mulia itu sementara dikesampingkan, dan itu bisa disebutkan seolah-olah Tuhan mengkosongkan diri. Ya. Namun mengosongkan diri bukan berarti kehilangan sifat-sifatnya. Nah,
Walaupun Tuhan membatasi diri, tetapi Tuhan tidak kehilangan sifatnya. Oke? Misalnya, sifat Tuhan itu kudus, sifat Tuhan itu baik, sifat Tuhan itu sabar, dan lain-lain. Semua sifat itu masih ada pada dirinya. Tetapi dia membatasi dirinya supaya berbagai aspek yang bisa sama seperti manusia itu sama. Pak, kalau seandainya seperti itu, sifat baik, sifat kudus, sifat sabar, dan segala macam lain sifatnya masih ada begitu? Masih ada. Jadi pertanyaannya, pada saat Yesus Kristus dicoba di padang gurun, ya wajar saja dia tidak tergoda, Pak, begitu. Karena dia punya sifat itu, sifat kealahannya. Setuju, wajar saja dia tidak tergoda. Ya. Iya, jadi salah satu, dan juga ini kan asumsi, berarti tidak bisa itu, Pak. Itu kan udah menetap kealahannya di situ begitu. Beda sama manusia. Berarti tidak layak diteladani. Bagaimana kalau ada argumen gitu, Pak? Karena memang udah ada sifatnya seperti itu, nggak perlu dibentuk-bentuk lagi begitu. Kan manusia kalau digoda ya jatuh karena harus dibentuk begitu, Pak. Manusia harus Karakternya kan belum jatuh baru dibentuk. Gimana? Kan manusia itu kan kalau digoda itu ya tidak menutup kemungkinan dia bisa, dan tidak menutup kemungkinan dia bisa jatuh karena sifat karakternya masih di. Jadi intinya kalau karakter manusia, bukan. Kalau manusia yang bukan sifatnya kudus sempurna kayak Allah, itu wajar jatuh. Kalau Allah yang sudah sifatnya kudus sempurna, wajar tidak jatuh. Gitu ya? Ya. Oh. Oke. Jadi misalnya, nih, Hermanto lagi jalan. Terus saya bilang, awas ya, ini turun nih, ada turunan nih. Awas ya. Wajar nggak kalau kamu jatuh? Nggak wajar kalau Nggak wajar kan? Kenapa? Karena sudah ada peringatan. Sudah ada peringatan. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, wajar nggak? Kan sudah diperingatkan sama Tuhan. Wajar, harusnya. Jadi dari mana ide bahwa manusia yang bukan sifatnya sempurna seperti Allah sudah sewajarnya jatuh ke dalam dosa? Ide dari mana itu? Kalau tidak ada peringatan, lalu kemudian dia jatuh, ya masih apa ya? Tapi kalau sudah ada peringatan, maka sewajarnya tidak jatuh. Sewajarnya tidak jatuh. Jadi sama. kalau Manusia juga sewajarnya tidak jatuh. kalau misalnya dikaitkan dengan iman, Pak. Jadi Tuhan Yesus itu ya kita tahu dia beriman kepada Allah Bapa begitu. Jadi dia setiap itu dia berdoa begitu kan. Jadi dia imannya itu udah di level yang lebih tinggi begitu. Tapi manusia ini penuh dengan keraguan, Pak. Nah, jadi wajar aja begitu, Pak. Karena Kenapa wajar saja? Kenapa wajar saja? ya Kenapa karena wajar saja? dia tidak memiliki pengetahuan. Oke. Iman seperti Anak kecil deh, anak kecil. Ya. Contohnya sekarang anak kecil. Anak kecil disuruh ini pedes loh. Ya. Awas ya. Ini cabai nih. Pedes nih, level 100 nih. Ya kan? Udah dikasih tahu.
Wajar nggak kalau anak itu jadi takut? Kalau kamu makan ini, coba-coba, kamu akan merasa sangat sakit sekali di lidah. Mata kamu akan berair. Napas kamu akan terputus-putus karena terbatuk-batuk dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu coba ini, jadi intinya, kalau anak ini sudah dikasih tahu, wajar nggak kalau dia menghindari cabai itu? Wajar. Jadi di mana logika bahwa manusia harus jatuh ke dalam dosa? Atau sudah sewajarnya manusia jatuh ke dalam dosa? Di mana logika itu? Saya nggak bisa mengerti. Kalau bisa jadi jatuh, kita nggak pakai Itu wajar, Pak. Bisa itu jadi. bukan. Itu pada faktanya. Ya, pada faktanya manusia jatuh. Tetapi apakah itu sewajarnya? Apakah itu sudah seharusnya? Jawabannya tidak. Begitu. Ya. Jadi walaupun pada prakteknya manusia itu bodoh, manusia itu bebal, manusia itu pemberontak, tidak membuat dosa itu sesuatu yang wajar. Tidak membuat dosa menjadi kewajaran. Intinya begitu. Ya. Disebutkan pertanyaan ini bagaimana dengan hubungan Rasul Paulus ketika dia katanya mau melakukan yang baik, tapi yang jahat yang dia lakukan. Bagaimana dengan hubungan Rasul Paulus seperti itu? Jadi sepertinya dia kayak dibelenggu dengan dosa dan dia mau Tidak. Di mana Paulus berkata dia dibelenggu oleh dosa? Tidak, justru Paulus bilang bahwa dia sudah dimerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Justru orang yang sudah diselamatkan tidak lagi terbelenggu. Tetapi kenapa yang sudah tidak terbelenggu tetap masih jatuh ke dalam dosa? Karena ya alasannya adalah karena kita masih manusia dan masih bisa berbuat salah. Masih bisa, ada kemungkinan itu. Dan karena ada kemungkinan itu, maka kita bisa memilih itu. Nah, alasan kenapa kita memilih itu sih ya tergantung situasi. Tetapi itu tetap bukanlah suatu kewajaran. Bagaimana Rasul mengatakan katanya untuk melihat hukum-hukum yang lain yang bukan anggota tubuhku jadi mau bertentangan gitu. Ya. Hukum yang lain, pergumulan dia gitu. Ya. Dia bisa dikalahkan gitu. Memang ada pergumulan itu. Pergumulan itu adalah dengan dagingnya, kedagingan. Begitu. Tetapi pergumulan itu tidak membuat jatuh ke dalam dosa sesuatu yang wajar atau yang sudah sepantasnya saya lemah. Tidak ada sudah sepantasnya saya lemah, itu nggak ada. Begitu. Ya, oleh sebab itu dibandingkan dengan Tuhan Yesus, misalnya dia dicobai, belum saya tulis ini. Kalau Tuhan Yesus dicobai, lalu kemudian dia lulus, jangan dibilang itu sudah sewajarnya. Seolah-olah kalau saya sudah sewajarnya nggak lulus. Bukan. Seharusnya kalau saya dicobai, saya juga sewajarnya lulus. Sama. Oke? Pak, saya sudah Ya. mundur sedikit ke imam besar. Ya. Di Ibrani pasal 4 sampai 5 dan 10 itu ada peraturan Melkisedek. Jadi singkat aja itu apa maksud? Imam besar. Peraturan Melkisedek. Ya. Ya, apa yang mau ditanya? Ya itu apa aja isi dari peraturan Melkisedek? Oke. Pengertiannya apa itu? Menurut pasal 5 ayat yang ke-6, peraturan Melkisedek, imam untuk selamanya. Melkisedek. Ya. Jadi Melkisedek adalah imam untuk selamanya, dan Tuhan Yesus adalah imam untuk selamanya juga.
kayak Melkisedek. Itu menurut Ibrani 5 ayat 6. Jadi Melkisedek beda. Hah? Beda lagi Melkisedek. Beda lagi. Beda lagi gimana? Melkisedek dengan Tuhan Yesus atau sama? Oke. Jadi Yesus adalah imam selamanya, setuju? Katanya menurut peraturannya Melkisedek, berarti Melkisedek juga adalah imam untuk selamanya. Ya. Karena ini menurut peraturan itu adalah sesuai dengan Melkisedek. Menurut contoh Melkisedek. Berarti Melkisedek udah jadi imam untuk selamanya dulu. Dan Tuhan Yesus seperti Melkisedek, imam untuk selamanya. Jadi ada dua orang yang menjadi imam untuk selamanya. Mana bisa? Ya, nggak bisa. Sepanjang imam besar di Perjanjian Lama ini masih hidup, tidak bisa ada imam besar lain. Jadi kalau sudah ada imam untuk selamanya, nggak bisa ada imam lain yang jadi imam selamanya. Oleh sebab itu, maka imam untuk selamanya ini haruslah ini. Karena yang imam-imam yang menurut manusia ini nggak pernah selamanya, karena manusia mati dan digantikan lagi. Yang bisa selamanya hanyalah imam yang besar, yang asli. Berarti baik Melkisedek maupun Tuhan Yesus adalah imam pengantara kita. Dan tadi saya sudah bilang bahwa tidak mungkin ada dua orang yang berbeda jadi imam bersama-sama. Maka kesimpulannya sebenarnya Melkisedek dan Tuhan Yesus adalah satu orang. Cuma nama penyebutannya. Ya. Arti dari Melkisedek. Ini berasal dari kata Melek yang berarti raja, Sedek yang artinya righteous, bajik, benar. Jadi Melkisedek artinya raja kebenaran. Siapa yang bilang aku adalah jalan dan kebenaran? Siapa yang bilang itu? Siapa jadi raja kebenaran? Kalau bukan Yesus. Kalau bukan Yesus. Siapa yang berani bilang bahwa dia adalah raja kebenaran? Kalau bukan Yesus. Ya. Saya mau bertanya tentang Yesus tadi, tentang memasukkan kita ya. Kan kata Bapak tadi bahwa Yesus itu membatasi diri, lalu bukan berarti dia kehilangan sifat Allahnya. Artinya sudah ada dalam dirinya sifat Allahnya, sifat kudus ya. Lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus itu ditimpakan kepadanya dosa sisinya ini, apakah sifat kealahannya itu tetap kudus atau sifat kealahannya itu tidak ada? Enggak, tetap. Ini yang pertanyaan tentang Melkisedek masih ada yang mau ditanyakan ya? Oh. Sudah. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, lalu kemudian mewakili manusia dihukum. Ini dosanya siapa sih? Dosanya Yesus bukan? Bukan. Tetapi dosa manusia. Nah, ketika Yesus dihukum bukan atas dosanya sendiri, maka dia tetap kudus. Karena bukan atas dosanya sendiri. Kecuali itu menjadi dosanya sendiri,
maka dia kehilangan sifat kudus karena itu dosanya sendiri. Tapi itu bukan dosanya sendiri, itu dosa orang lain. Jadi sekalipun dia menanggungnya karena itu bukan dosanya sendiri, sifatnya tetap kudus. Kenapa dia menyebutkan bahwa Eloi dalam sebabkannya? Karena pada waktu itu dia berada di dalam posisi terhukum. Posisi, bukan kehilangan sifat kudusnya, tetapi posisinya sedang sebagai orang hukuman. Jadi sifatnya itu tetap ya? Tetap. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ini Pak, Ya. kan ada yang mengaku bahwa ketika Yesus disalibkan itu dia meninggalkan keilahian, kealahan. Bagaimana itu? Di mana ada ayat itu? Nggak ada. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Dia adalah Allah. Dia tidak dapat menyangkal dirinya, apalagi meninggalkan keilahiannya. Dia adalah Allah. Dan dia tidak bisa berubah, ingat. Ya, sama, tetap sama. Kemarin, ini, sampai selamanya. Jadi Yesus tetap Allah. Dulu tetap Allah, waktu disalib tetap Allah, dan selama-lamanya tetap Allah. Karena mereka tafsirkan bahwa di tidak mengosongkan diri itu meninggalkan keilahian untuk sementara. Ya, aneh. Nah, bagi saya itu bertentangan dengan beberapa ayat Alkitab. Oke. Tidak perlu. Bagi saya tidak perlu meninggalkan keilahiannya untuk dihukum, untuk menanggung hukuman, untuk merasakan maut. Tidak perlu meninggalkan keilahian. Ya. Kenapa harus meninggalkan keilahian? Untuk mati jasmani, kenapa? Tubuhnya bisa mati kok. Toh sama seperti tubuh kita. Begitu. Ya. Ini Pak, karena mereka katakan bahwa kalau Tuhan tidak meninggalkan keilahiannya, berarti dia tidak bisa disalibkan. Nah, makanya sebenarnya yang disalibkan itu adalah bukti bahwa dia manusia. Kalau dalam keilahian, dalam Allah, dalam bentuk Allah yang roh, ya nggak bisa disalibkan. Karena roh itu nggak punya tubuh. Tetapi Yesus mengambil rupa manusia, maka akhirnya bisa disalibkan. Karena rupa kita bisa disalibkan, bisa mati. Itulah tujuannya Yesus mengambil rupa seperti manusia yang bisa mengalami itu. Begitu. Oke. Pada saat itu Yesus terpisah dengan Allah itu terus kan dia katakan dia terpisah pada saat dia dihukumkan, disalibkan. Jadi berapa lama begitu? Apakah sesuai dengan 3 hari 3 malam dibangkitkan baru bersama dengan Bapa atau bagaimana? Ya, kita nggak bilang juga istilah yang dipakai bukan terpisah. Mungkin memalingkan wajah. Alkitab tidak bilang berapa lama Allah memalingkan wajah. Juga nggak harus lama-lama. Ya. Tidak harus lama-lama. Ada kaitan tidak dengan yang 3 hari 3 malam ini? Itu adalah untuk menggenapi tanda. Sebenarnya Yesus mati 1 hari 1 malam cukup nggak? Tunggu, mati 1 menit cukup nggak? Cukup ya. Cuma 3 hari 3 malam itu untuk tanda. Seandainya Tuhan bilang, saya mati 3 bulan gitu, ya udah, kita terima-terima aja. Tetapi bukan berarti ada masa waktu di mana hukuman itu baru selesai sesudah 3 bulan atau sesudah 3 hari 3 malam. Bukan.
Itu hanya tanda aja. Oke. Proses inkarnasi. Lahir. Sama dikandung oleh Maria. Satunya dikandung Maria oleh Roh Kudus. Ya. Jadi oleh suatu proses yang tidak saya mengerti juga, Roh Kudus membuat Maria mengandung janin yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Saya ngaku aja, saya nggak ngerti prosesnya. Apakah inseminasi buatan? Saya tidak tahu. Nah, apakah fertilisasi in vitro? Saya tidak tahu. Prosesnya saya nggak tahu. DNA-nya Tuhan Yesus, saya nggak tahu. Ya. Apakah setengahnya DNA Maria? Saya nggak tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya nggak tahu. Ngomong pahit-pahitan di depan aja. Ya, Alkitab nggak kasih tahu. Jadi saya nggak tahu. Yang saya tahu hanyalah bahwa Gabriel bilang sama Maria, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus, dan bayi di dalam kandungan kamu itu adalah juru selamat. Lalu sesuai dengan perkembangan janin pada umumnya, Tuhan Yesus lahir. Dan proses kelahirannya ternyata sama. Detil-detil kelahirannya sangat-sangat sedikit. Tetapi bahwa tidak ada detil-detil yang berbeda menandakan bahwa semuanya itu sama. Kecuali ada ditulis, oh ternyata waktu Tuhan Yesus lahir ada cahaya yang muncul gitu. Oh, nggak ada ternyata. Tidak ada catatan itu. Ya, tidak ada catatan waktu Tuhan Yesus lahir tiba-tiba ada Tuhan Yesusnya udah langsung ngomong gitu. Nggak ada. Rupanya semua proses kehamilan, persalinan, semuanya normal. Sesuai, maksudnya berdasarkan apa yang Alkitab tidak katakan. Ya Pak, saya mau tanya di dalam Lukas pasal 1 ayat 80 dan Lukas pasal 2 ayat 52 Pak. Jadi adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan dirinya kepada Israel. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah kuatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Lukas 2 ayat 52 ini kan masa pertumbuhannya Pak. Masa pertumbuhannya normal, memang normal seperti bayi lainnya begitu. Namun sini yang saya ingin tanyakan, dia tanpa belajar Pak, tanpa belajar. Ya maksudnya, ya gimana dia bilang tanpa belajar? Dia memang belajar dia, tetapi ini melebihi dari manusia lainnya Pak, begitu. Ya mengenai hikmat, kan ada banyak. Kamu yakin melebihi manusia lainnya? Karena ayat ini Pak, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya gitu Pak. Jadi ya otomatis saya yakin Kastriani juga dulu waktu kecil makin bertambah besar dan makin bertambah hikmat juga. Saya yakin rata-rata anak yang sehat, nggak cacat, dan diajar dengan baik oleh orang tuanya juga bisa mencapai apa yang Tuhan Yesus capai. Nggak tahu sih, tapi ini saya tuh EQ-nya lebih Pak, cepat begitu, kayak dia berargumentasi dengan para. Ya, tidak saya pungkiri mungkin Tuhan memberkati dengan IQ yang tinggi, bisa saja. Tetapi apakah Tuhan perlu membuat Yesus
IQ-nya 260, 300 gitu. Nggak usah. Ya. Ternyata tidak perlu. Begitu. Seandainya Tuhan Yesus sudah super jago gitu, mungkin dia udah tangkap sama Herodes, atau udah terkenal gitu. Tapi Tuhan nggak terkenal. Bagaimana? Setidaknya Alkitab tidak mencatat. Murid-murid nggak kenal dia sebelumnya. Berarti Tuhan Yesus nggak seterkenal itu. Begitu. Mengenai dia membaca itu Pak, hubungan itu yang dia memperkenalkan dirinya kepada Tuhan. Kan dia umur 12. 12 sudah bisa baca. Coba aja lihat si Stuart itu. Udah jago. Tapi Pak, kan Yesus kan beda dengan manusia lain. Kan dia Allah. Kita kan percaya bahwa dia memang menggunakan tubuh kemanusiaan. Tetapi keilahiannya dia kan nggak kelihatan. Ada bersama dia. Nanti keilahiannya seperti kemakuasaannya, apa yang lain-lain terkait keilahiannya. Berarti tentu ada pada dirinya. Walaupun dia umur 12 tahun, tapi dia sudah tahu. Tetapi tidak dia lakukan, tidak dia pakai. Makanya namanya mengosongkan diri, membatasi diri. Jadi dia nggak pakai. Jadi dia menjadi sama seperti manusia. Dan itu nanti akan di ini nih, sifat-sifat Kristus yang 5 Romawi. 5 Romawi itu ada ini. Nah, tunduk pada hukum alam perkembangan manusia, nomor 4. 5 Romawi A besar nomor 4. Tunduk pada hukum-hukum alam. Manusia berkembang bagaimana? Pak, ini menurut saya dia nggak pakainya. Menurut saya dia memakai sendirinya ini sama seperti dia gini. Saya pakai baju ini. Nah, sesudah itu saya gantungkan ke paku. Lalu saya nggak pakai baju itu. Lalu saya pakai baju lain atau apa kan. Lalu yang contohnya yang baju itu enggak saya pakai, itu menurut saya yang atau itu salah, yang dia tinggalkan itu atau dia enggak pakai karena menurut saya kalau dia enggak pakai melekat dalam tubuhnya, saya juga perlu melekat. Dia enggak pakai tapi tetap ada dalam dirinya. Saya Pak berikan satu contoh aja supaya nggak ngerti. Saya jadi maksudnya kalau Tuhan itu Maha Tahu, Dia harus sejak di dalam kandungan udah Maha Tahu. Lalu waktu Tuhan Yesus lahir itu udah bisa ngomong gitu. Benar? bukan gitu. Kalau contohnya seperti yang dibilang Bapak, lalu di pikiran saya, kalau memang dia batasi, berarti dia nggak pakai, berarti maksud saya dia nggak pakai, dia tinggalkan seperti kalau dia di surga, berarti nilainya dia tinggalkan surga. Kenapa? Kenapa harus begitu? Karena kalau memang dia pakai itu dia tahu semuanya dong. Kan dia nggak pakai. Sifatnya kan ada. Sifatnya ada tapi nggak dipakai. Nah itu yang saya nggak ngerti. Bagaimana? Dia nggak pakai tapi melekat dalam dirinya. Itu yang kurang saya mengerti. Kok bisa dia nggak pakai tapi ada dalam dirinya? Tapi dia nggak mau tahu. Padahal ada dalam dirinya. Ya, manusia kan nggak bisa kayak gitu ya. Iya. Tapi Yesus kan Allah. Yes, saya tahu. Cuma Yesus kan Allah, ya saya mengerti Pak. Dan tapi begini Pak, yang saya kurang paham ini, Yesus Allah, lalu keilahiannya dia membatasi keilahiannya, berarti melekat dalam dirinya. Sifat kealahannya tetap ada dalam dirinya. Lalu kalau ada dalam dirinya,
dia nggak pakai, berarti memang dia tahu, tapi dia nggak pakai gitu. Itu maksud saya. Tapi kalau memang dia pakai, dia tinggalkan, atau sama seperti dia tinggalkan di sholat, dia sama sekali nggak pakai. Nanti kalau ada kemauan dia pakai lagi. Nah itu maksud saya. Tapi kalau salah ya enggak juga ya. Jadi ada pemikiran begini. Ada pemikiran bahwa sifat kemanusiaan Yesus itu dia itu tadi menanggalkan sifat-sifat ilahinya. Jadi ini tujuannya supaya waktu Tuhan Yesus berada di dalam tubuh yang lemah ini, dia benar-benar bersandar kepada Bapa. Ya, karena dia benar-benar tidak punya kuasa. Jadi Tuhan Yesus benar-benar bersandar kepada Bapa. Oke, ide itu sih bagian itunya bagus, bahwa Yesus benar-benar bersandar kepada Bapa. Tetapi yang aneh adalah sekarang sifat mana, sifat keilahian mana yang ditanggalkan? Kenapa bisa dipilih-pilih? Sifat yang ini saya tanggalkan, sifat ini enggak saya tanggalkan. Kenapa sifat kekudusannya tidak ditanggalkan? Kenapa sifat kebaikannya tidak dia tanggalkan? Kenapa pilih-pilih? Sifat ini ditanggalkan, sifat itu ditanggalkan, sifat ini enggak, sifat ini saya enggak tanggalkan. Kenapa? Nah, kalau saya pikir itu tetap ada pada diri Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap adalah Allah yang maha baik, dia adalah tetap Allah yang maha kuasa, dia tetap adalah Allah yang maha tahu, dia tetap, hanya saja karena dia Allah, dia mampu untuk tidak memakai itu. Karena dia sedang membatasi dirinya menjadi bentuk manusia, sehingga dia mengikuti hukum alam perkembangan manusia. Dia sengaja mengikuti hukum alam yang sudah ditetapkan bagi manusia. Dia mengikuti itu. Dia menjalani itu sebagai Allah yang bisa mengambil tubuh, yang bisa mengubah tubuhnya segala macam dengan cara apa dia? Yang bisa membatasi dirinya, karena Tuhan punya kendali yang sempurna atas dirinya sendiri. Jadi Tuhan yang mampu melakukan itu, memilih menjalani itu. Dan dalam keadaan seperti itu, di mana dia membatasi dirinya, dia tetap bisa sangat bersandar kepada Bapa. Walaupun dia sendiri maha kuasa, tetapi dia memilih untuk membatasi dirinya, lalu kemudian bersandar kepada Bapa. Walaupun dia tahu semua, tetapi dia membatasi dirinya dan hanya tahu apa yang Bapa kasih tahu kepada dia. Begitu. Itu adalah pilihan dia ketika dia memilih menjalani kehidupan manusiawi. Bagi saya itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Bagi saya. Lalu gimana dengan ketika dia bersama dengan orang Farisi, kan dia tahu hati orang-orang Farisi yang membunuh dia gitu Pak. Artinya dia memakai keilahiannya gitu. Nah, kan Tuhan Yesus bilang semua yang dia katakan itu berasal dari Bapa. Jadi bisa aja Bapa kasih tahu. Berarti yang pas dia jalan di atas air, dia kasih makan 5.000 itu mereka itu bukan dari kemanusiaan, maksudnya kealahannya dia di sebagai manusia gitu. Jadi semuanya kayak seperti Allah yang beri begitu Pak. Tidak langsung dari Yesusnya sendiri begitu.
Jadi sekalipun Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Dia sendiri berkuasa, tetapi Dia memberikan contoh bagi kita bahwa Dia menerima kuasanya dari Allah Bapa. Ya. Makanya Dia menjadi contoh buat kita. Sekalipun Dia sendiri adalah Allah yang punya kuasa, yang punya pengetahuan, tetapi kenapa Dia masih doa sama Allah Bapa? Toh Dia dan Bapa adalah satu. Tetapi Dia berdoa kepada Allah Bapa bukan karena Bapa nggak bisa dengar dia mesti doa dulu, tetapi untuk memberi contoh buat kita. Nih, Tuhan Yesus aja berdoa karena Dia lagi menjalani hidup seperti manusia. Begitu. Dan Dia mau kasih tahu bahwa manusia perlu berdoa. Seperti itu. Pak, boleh saya tahu membatasi yang Ya ini kan mengosongkan. maksudnya membatasi diri dalam yang membatasi diri dalam kewilayahannya, atau yang membatasi diri dalam kekuasaannya, dia nggak pakai, dia nggak pakai. Kenapa? Ya. Lalu yang dia pakai selama dia hidup itu, ketika dia umur 12 tahun, dia ada di Bait Allah, berargumentasi dengan orang-orang Yahudi, ya bahkan orang Yahudi salut sama dia, bahkan umur segitu anak-anak mungkin nggak mungkin seperti itu gitu. Karena kita tahu bahwa anak yang 12 tahun bukan hanya fokus dalam firman Tuhan, tetapi mereka banyak main-main gitu. Oke. Ini namanya masih kurang wawasan. Memang mayoritas anak seperti itu. Tapi ada anak-anak yang jenius, yang umur 1 tahun lebih udah ngomong. Malahan katanya ada yang umur berapa bulan gitu udah ngomong. Tapi ada yang misalnya umur 4 tahun udah bisa baca tulis dengan lancar, udah bisa ngomong 3, 4, 5 bahasa. Waktu umur 6 tahun udah bisa gini. Jadi rupanya manusia bisa, atau manusia diberikan potensial oleh Tuhan untuk mencapai level yang sangat hebat, sangat tinggi. Potensialnya ada, begitu, ya, potensialnya. Nah, Tuhan Yesus, orang lain lah, anak mungkin tidak menggunakan potensial itu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus nggak boleh menggunakan potensial itu? Kenapa nggak boleh? Toh Tuhan yang ciptakan tubuhnya Yesus dengan otaknya. Tuhan yang ciptakan. Berarti mungkin Tuhan kasih potensial yang sangat bagus. Seberapa bagus saya nggak tahu, tetapi yang jelas cukup bagus. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan Tuhan Yesus sangat fasih dengan hukum Taurat? Karena Dia sangat menyukai firman Tuhan. Sangat menyukai firman Tuhan. Dan apakah anak umur 12 tahun bisa sangat menyukai firman Tuhan? Jawabannya bisa. Ya. Jawabannya bisa. Jadi anak-anak sejak kecil pun sudah bisa tertarik masalah rohani. Waktu John Bunyan di penjara pertama kalinya, itu putri sulungnya namanya Mary yang buta, itu kalau nggak salah belum umur 12 tahun. Tetapi sudah bisa menghibur bapaknya, sudah sangat tahu hal-hal rohani. Malahan kata penulis biografinya itu,
walaupun mata jasmani Mary tertutup, tetapi mata hatinya terbuka. Walaupun dia tidak bisa melihat hal-hal di dunia ini, tetapi dia melihat hal-hal surgawi. Dan waktu John Bunyan masuk penjara, dia menulis buku The Pilgrim's Progress, perjalanan seorang musafir. Itu adalah untuk menghibur Mary yang di luar penjara itu. Jadi setiap kali Mary datang, si John Bunyan akan membacakan apa yang dia tulis. Karena Mary nggak bisa membaca, dia buta. Jadi dia bikin cerita itu supaya Mary tidak terlalu sedih. Rupanya perjalanan seorang musafir adalah suatu karya yang sangat bagus sekali, yang penuh dengan simbol-simbol rohani dan pengajaran-pengajaran rohani. Rupanya bisa dimengerti oleh si Mary yang buta, yang bahkan nggak bisa membaca. Nah, kenapa orang meragukan Tuhan Yesus bahwa dia ini normal dan usia 12 tahun udah sangat pintar? Kenapa orang meragukan? Tidak perlu diragukan. Ya. Gini Pak, kan ketika umur Tuhan Yesus itu masih kecil, apakah dia tahu bahwa dia Allah? Tahu. Tahu. Berarti kalau dia tahu dia Allah, berarti sejak kecil, berarti dia itu memang ada keilhannya. Iya. Maksudnya gini. Nggak ada kehilahiannya. Maksudnya gini, dia memang menggunakan keilhannya. Karena dia sadar, dia tahu bahwa dia Allah. Tunggu. Kenapa menyadari dirinya adalah Allah dalam menggunakan keilahian? Karena dia tahu sebelumnya. Kan Saya adalah manusia. Dan kalau saya sadar manusia, bukan berarti saya menggunakan kemanusiaan saya. bukan, dia kan sedang Si Goldie, anjing saya, dia nggak tahu dia anjing. Dia cuma tahu dia ada. Tetapi itu bukan berarti menggunakan keanjingan dia. Jadi kenapa Yesus tahu dia Allah? Sama dengan menggunakan keilahiannya. begini, kan dia alam tahu. Ini kan Pak, dia alam tahu. Kan alam tahu itu berarti dia tahu ke depannya, jangka panjang, berarti dia tahu sebelumnya. Nah, yang saya maksud ini Pak, berarti ketika dia tahu dia Allah, berarti dia keilahiannya itu dia gunakan gitu. Maksudnya menurut saya seperti itu. Enggak, ngapain? Aduh, itu bukan. Ketika dia sudah sadar akan dirinya, ya dia sadar dirinya adalah Allah. Itu saja. Oke? Nggak usah dicari hal-hal yang aneh-aneh. Itu hal-hal yang tidak berguna. Begitu. Oke, lanjut. 5 Romawi sifat-sifat. Hapus dulu. Nggak usah apa? Sifat Kristus. Sifat. Kemanusiaan Kristus. Satunya, ya kalian bisa lihat situ ya. Lahir, sama seperti manusia, semuanya lahir kecuali Adam sama Hawa. 2, menyebut diri anak manusia. Oke, ya, anak manusia. Ini adalah istilah yang sering ditemukan di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru aja kalau nggak salah 85 kali. Paling banyak disebutkan di dalam Matius dan di dalam Lukas. Anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus menyebut diri dan disebut anak manusia? Karena dia harus ini.
itu menunjukkan bahwa dia adalah sama seperti manusia. Oke. Dan ini penting juga, ada hubungannya untuk menyelamatkan Adam dan seluruh keturunannya. Maka dia harus menjadi anaknya Adam. Oke, walaupun bukan berasal dari benihnya Adam, tetapi dia harus menjadi bagian dari Adam dan keturunan. Oke. Unsur dasar kemanusiaan, ya, yaitu misalnya terdiri dari atom-atom segala macam, punya proses biologis, ya. Semua unsur dasar kemanusiaan itu ada. 4. Tunduk pada hukum alam perkembangan. Ya. Tunduk pada hukum alam berarti Tuhan Yesus melewati tahap-tahap perkembangan manusia, ya, melewati tahap-tahapnya. Waktu bayi, ya Tuhan Yesus seperti bayi. Waktu kanak-kanak seperti kanak-kanak. Waktu remaja seperti remaja. Ini semua adalah supaya Tuhan Yesus sama seperti manusia. Oke. Nah, ini penting sekali, selalu saya tekankan. Tuhan Yesus sama seperti manusia karena itu adalah syarat dari imam besar anak hari. Ini, ya, tujuannya adalah menjadi imam besar. Maka Tuhan Yesus harus menjadi sama seperti manusia. Memiliki sifat dasar kemanusiaan, ya, punya kebutuhan-kebutuhan yang sama, sifat-sifat dasar yang sama, tentu yang tidak tercemar oleh dosa. Oke, jadi sifat-sifat dasar, ya, kebutuhan. Jadi Tuhan Yesus tetap butuh oksigen, tetap butuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, ya, unsur-unsur lain-lain, semua tetap perlu. Semua sifat-sifat dasar manusia sama Tuhan Yesus juga punya. Tuhan Yesus butuh istirahat dan lain-lain. Melakukan aktivitas kemanusiaan, ya, ini sudah kita lihat kalau kita baca aja deh di Injil, semuanya Tuhan Yesus lakukan. Menjalani kehidupan sosial. Nah, ini juga, ya. Makanya waktu umur 12 tahun Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah. Lalu kemudian di Bait Allah itu dia ngobrol dengan orang lain, dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus menjalani kehidupan sosial, apalagi Tuhan Yesus punya ibu. Dia punya saudara-saudari. Dia dikenal oleh orang-orang sekampungnya. Kemudian Tuhan Yesus ikut perkawinan lah, perjamuan makan lah, dan lain-lain. Tuhan Yesus punya kehidupan sosial. Dalam segala hal kelihatannya sama. Stop. Oke. Terputus sesaat. Oke, pokoknya dalam segala situasi Tuhan Yesus menjalaninya seperti manusia, tetapi tanpa dosa. Itu aja, tanpa dosa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Mengenai sifat kemanusiaannya, kalau di Alkitab kan banyak contoh yang mengenai dia tidur, dia lapar, dia haus. Nah, ini kalau menyangkut tentang
reproduksi, karena manusia itu kan diberi kebutuhan untuk reproduksi sesuai dengan firman Tuhan ya, beranak cucu lah dan sebagainya. Ya. Nah, dalam konteks sifat kemanusiaan Allah ini untuk satu item ini kira-kira bagaimana? Tidak ada perbedaan. Ya. Dalam hal ini pun tidak ada perbedaan. Setidaknya Alkitab tidak kasih tahu. Begitu. Ya, pokoknya dalam segala hal, justru Alkitab bilang dalam segala hal sama. Jadi termasuk dalam hal kemampuan berreproduksi, Tuhan Yesus juga punya. Oke. B-nya, sifat-sifat keilahian sekarang. Nah, ini penting. Kalau sifat kemanusiaan semua orang punya, tapi sekaligus punya sifat keilahian cuma Tuhan Yesus. Ya. Satu, dikandung secara ilahi. Tadi saya sudah singgung oleh Roh Kudus. Terus dua, sadar dirinya Allah. Oke. Tuhan Yesus mengaku diri sebagai Allah. Dan jangan percaya kalau ada orang Islam yang bilang Yesus atau Injil atau Alkitab tidak pernah secara eksplisit mengatakan, atau Yesus berkata, akulah Allah. Jangan percaya. Yesus menyadari dirinya sendiri adalah Allah, dan dia mengakui dirinya sebagai Allah. Oke. Misalnya yang dekat itu misalnya di Matius 4, di mana dia dicobai. Di situ Tuhan Yesus menjawab iblis. Misalnya yang kedua, ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Oke. Jadi Yesus mengakui dirinya sendiri adalah Tuhan Allah. Terus ayat yang ke-10, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Lalu kemudian Yesus sendiri menerima penyembahan. Jadi dia mengakui dirinya adalah Allah. Pak, Ya. apakah pada saat itu Tuhan Yesus kan nama yang terkenal di tempat dia itu kan Yesus begitu, diberi Nama yang terkenal di keluarganya, di Maria gitu, ibunya, saudara-saudaranya Yesus begitu. Kalau Tuhan nih, apakah emang kita tahu bahwa ada salah satu dari nama dia juga begitu, Tuhan. Apakah pada saat itu mereka sering pakai itu nama Tuhan atau Yesusnya, Pak? Yesus lah, Yosua. Ya, oke. Ini kan kalau di ayat ini dikatakan Tuhan, Pak. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu begitu.
Jadi bisa saja dibantah. Jadi itu Tuhan bisa saja Tuhan yang lain gitu. Ya, Tuhan kan umum, bukan spesifik mengatakan itu nama Yesus. Nah terus, jadi maksudnya Yesus lagi menunjuk pada orang lain gitu. Ya bisa jadi Pak. Karena kalau Quran kan nggak mungkin mereka, kalau kita baik kayak agama lain nggak mungkin percaya Alkitab begitu. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata di ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya manusia ini siapa? Dirinya sendiri ya. Jadi jawaban Tuhan Yesus dari yang pertama kali selalu mengacu kepada dirinya sendiri. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ini mengacu kepada siapa? Biasanya mereka akan mengaku ini juga mengacu kepada Yesus, karena mereka terima bahwa Yesus sama dengan firman. Oke? Mereka mengakui, biasanya nggak ada yang nggak mengakui. Semua mengakui bahwa Yesus adalah firman. Berarti waktu Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, itu dia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu juga mengacu kepada dirinya sendiri. Jadi jawaban pertama mengacu kepada dirinya sendiri. Jawaban yang kedua ternyata juga mengacu kepada dirinya sendiri. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya iblis, kamu jangan mencobai Tuhan Allah. Lalu ayat yang ketiga, bukan ayat. Yang ketiga, jawaban ketiga di ayat ke-9, ayat ke-10. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, itu juga menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi ketiga jawaban Tuhan Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Secara kontekstual, ayat 7 itu juga menunjuk kepada dirinya sendiri. Begitu. Oke. Ya, ini cuma salah satu saja. Lalu Tuhan Yesus juga mengakui dirinya adalah Allah dengan dia menyamakan diri dengan Bapaknya. Yang aku dan Bapa adalah satu. Jadi ada berbagai macam. Jadi jangan percaya bahwa Tuhan Yesus nggak pernah mengakui dirinya adalah Allah. Mereka sering menggunakan itu bahwa kata Allah di situ Lord, artinya Tuhan. Oh enggak, memang Tuhan itu Lord, tapi Allahnya itu Theos. Nah, jadi memang benar Tuhan Allah. The Lord thy God, Tuhan Allahmu. Oke. Terus punya sifat-sifat ilahi. Nah ini tadi udah banyak kita sebut. Semua sifat-sifat ilahinya masih ada. Nah ini, yang namanya Allah itu, kalau dia cuma punya sifat maha adil tetapi tidak maha kasih, itu Allah bukan? Enggak ya? Pribadi yang hanya memiliki sebagian sifat ilahi, mungkin enggak dia Allah. Dia harus memiliki semua sifat ilahi, baru Allah. Benar kan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan satupun sifat keilahian. Pada saat dimana dia hanya memiliki sebagian saja,
maka dia sudah tidak qualify jadi Allah lagi. Dan lagi pula dia tidak bisa berubah sifat-sifatnya. Jadi harus dia miliki terus. Melakukan pekerjaan ilahi, ini juga biasa, mujizat dan lain-lain sebagainya. Ya, pekerjaan yang hanya Allah bisa lakukan. Gak usah saya sebutkan macam-macam mujizatnya ya, betapa ajaibnya, dan hanya Allah yang bisa lakukan. Gak usah, kecuali kalian mau tanya secara spesifik. Nomor 5, diidentifikasikan dengan Yehova. Oke. Namanya saja sudah Yehoshua, Yehova, Shua, Yehova menyelamatkan. Ya. Lalu Yehova juga disebut sebagai yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus juga adalah Alfa dan Omega. Saya sambung aja nomor 6. Semua namanya adalah nama ilahi, dan namanya akan disebutkan orang the mighty God, Allah yang perkasa, the everlasting Father, Bapa yang kekal, the Prince of Peace, Raja Damai. Sebenarnya Pangeran Damai, tapi Prince of Peace, Raja Damai, gak apa-apa. Penasehat, ajaib. Dalam bahasa Indonesia itu digabung, penasehat ajaib. Padahal dalam bahasa Ibrani itu dua kata yang berbeda. Penasehat, kemudian namanya juga ajaib. Bayangin, ada orang kayak namanya dikasih ajaib. Dari Nias ada? Ada? Nggak ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Firman ada. Ajaib. Firman aja ada. Yesus ada nggak orang Nias? Nggak ada. Nggak berani ya. Tapi orang Spanyol berani tuh. Ya. Orang Spanyol segala macam berani kasih nama anaknya Yesus. Gila juga ya. Dibunuh ya. Pak, ada pertanyaan mengenai nama Allah. Ya. Kan sering orang di luar sana perdebatan mengenai nama Allah. Katanya bahwa apakah Yesus itu sama dengan Roh Kudus, sama dengan Allah Bapa. Apakah nama mereka itu, contohnya bisa dipanggil Yesus itu bisa dipanggil Bapa, dan Roh Kudus itu bisa dipanggil Bapa, Allah Bapa itu juga bisa dipanggil Bapa, dan juga sebaliknya Yesus itu bisa dipanggil dengan Roh Kudus, dipanggil sama pribadi yang Roh Kudus, dan juga Allah Bapa bisa dipanggil dengan ini. Karena mereka tidak pribadi, tapi memiliki nama yang banyak. Lalu kalau memang mereka terpisah nama mereka, lalu kok bisa itu yang saya Ya, jadi masing-masing punya nama. Ya, seperti misalnya Yehova adalah namanya Allah gitu. Tetapi kan mereka ketiganya adalah satu. Jadi kita sebutnya Tritunggal. Nah, Yesus juga bisa dipakai rupanya untuk Tritunggal ini gitu. Jadi Yesus adalah Yehova, dan Tritunggal juga adalah Yehova. Jadi Tritunggal adalah Yesus. Begitu. Ya, jadi misalnya
Di perjanjian lama Elohim menyebut dirinya sebagai Yehova, memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan nama Yehova. Elohim ini apa? Elohim ini kan berasal dari kata El dengan akhiran im. Im itu adalah akhiran plural. Jadi El dalam bentuk plural. El itu adalah Allah. Jadi Elohim maksudnya adalah Eloh yang banyak. Jadi lebih dari satu. Tetapi Eloh yang lebih dari satu ini adalah Esa. Ulangan asalkan. Jadi Allah yang im, yang plural adalah satu. Ini menurut perjanjian lama. Dan dia memperkenalkan dirinya dengan nama Yehova. Oke. Kita terima aja. Berarti nama Allah Elohim yang Tritunggal itu adalah Yehova. Ya. Lalu di perjanjian baru kemudian Yesus mengambil nama Yehova itu untuk dirinya sendiri. Berarti Yesus sama dengan Yehova. Berarti Allah Tritunggal itu bisa juga dikenal dengan nama Yesus. Berarti yang pribadi menggunakan masing-masing. Iya, makanya disebut Roh Kudus, makanya disebut Yesus atau Putra, disebut Allah Bapa. Tapi kalau di Bapak bilang Yesus ini yang Tritunggalan itu ya? Yang Bapak bilang Tritunggal mengenai Yesus itu bagaimana? Yang saya bilang Tritunggal bagaimana? Ya begitu, tadi saya sudah sebutkan, apanya yang bingung? Ini kan Bapak bilang tadi bahwa sering juga disebut bahwa Yesus itu Tritunggal. Ya, oke. Bukan gitu kata-kata saya persisnya. Ya, Yesus itu juga adalah nama dari Allah yang adalah Tritunggal, yang memperkenalkan diri di perjanjian lama sebagai Yehova. Ya, dan Yesus sendiri mengambil nama Yehova. Yesus menyelamatkan. Yehova menyelamatkan. Pak, ini pertanyaannya ya itu Pak. Ya nggak ada di Alkitab sih. Ini Pak, kira-kira nanti seandainya kalau kita sudah bersama Tuhan Yesus, saya sendiri pengen ngomong sama Yesus begitu, nggak mau ngomong sama Allah. Iya. Jadi nama itu saya panggil, ya bisa bagaimana itu Pak? Bisa saya panggil Yesus begitu? Apakah namanya nanti ketika kita bersama-sama dengan Allah begitu, apakah namanya itu tetap eksis pada saat itu begitu? Ya, saya yakin tetap eksis. Kudus. Ya. Walaupun Tuhan Yesus sendiri katanya punya satu nama yang sangat ajaib, yang tidak seorang pun tahu. Siapa nama itu? Saya nggak tahu. Karena tidak seorang pun tahu. Nah, nanti waktu di surga kita panggil Yesus apa? Ya minimal panggil dia Yesus. Minimal. Karena itu benar, dia nama dia Yesus. Sudah. Nama apa lagi yang akan kita pakai? Nggak tahu. Ya, mungkin ada banyak nama yang lain. Begitu. Ya, tetapi yang jelas Yesus nggak salah. Dan pasti akan dapat kesempatan ngomong sama Tuhan Yesus. Ya. Ya. Oke. Jadi semua namanya adalah nama ilahi, itu nomor 6. Nomor 7, disamakan dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus bilang bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya. Kemudian dia menerima penyembahan. Baik Petrus menyembah dia, si apa namanya itu? Oh iya ya. Dan orang-orang lain juga yang datang menyembah dia, semuanya diterima oleh Tuhan.
Jadi ini semua menunjukkan bahwa Yesus itu punya sifat-sifat ilahi. C. Dua sifat dalam satu pribadi. Saya tulis di situ, firman menjadi daging. Maksudnya adalah mengambil rupa daging. Ya. Jadi dia tetap adalah firman, tetapi hanya mengambil rupa daging. Manusia nggak bisa begitu, karena kita waktu awal, sejak awal cuman manusia. Oke. Tetapi kalau Tuhan bisa, karena dia awalnya adalah Tuhan. Kalau kita sebelum eksis sebagai manusia, nggak ada apa-apa. Kalau Tuhan sebagai eksis sebagai manusia, sudah Tuhan duluan. Jadi dia bisa. Oke, nomor 2-nya, C nomor 2, kata ganti singular untuk dirinya. Jadi dia tidak menyebut dirinya kami, seolah-olah ada dua pribadi di dalam dirinya. Tidak, satu pribadi di dalam dirinya. Maka menggunakan kata ganti singular untuk dirinya sendiri. Sekalian nomor 3, bukan 50% manusia, 50% Allah, tetapi 100% Allah dan 100% manusia. Banyak orang tidak paham bagaimana ini bisa terjadi. Tapi sebenarnya ini bukanlah kontradiksi. Walaupun kita nggak bisa mengerti 100%, tetapi setidaknya ini bukan kontradiksi. Ya, bukan kontradiksi. Oke? Ya. Kalau di Kejadian 1 ayat 26 itu mana Pak, kata ganti apa ini Pak? Bagaimana Allah bebas kita. Ya. Jadi ini menunjukkan lebih dari maksudnya bukan hanya pribadi Allah saja begitu. Setelah kita menjadikan manusia ini kata ganti. Iya, makanya itu menunjukkan bahwa di waktu itu saja sudah ada Allah Tritunggal. Bahwa ada mereka gitu. Nah, itu. Tetapi waktu Yesus menjadi manusia, dia menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai satu pribadi. Sekalipun dia adalah Allah dan manusia. Tetapi bukan ada Allah dan sekaligus ada manusia gitu di dalam satu tubuh. Ada pribadi Allah dan pribadi manusia, dua pribadi di dalam satu tubuh, bukan satu pribadi dalam satu tubuh yang sama-sama adalah Allah juga sekaligus manusia. Ya, kenapa? Ini Pak, berarti kalau dia satu pribadi, ketika yang mengatakan Allah meninggalkan aku, Allah Bapa itu di mana? Allah Bapa di mana? Di surga. Bukan pada saat itu. Kenapa? Pada saat seolah-olah Allah Bapa itu ada di sampingnya gitu, atau di apa? Ya kan ada orang yang mengatakan seperti itu ada dalam dirinya. Jadi kok ada itu salah? Jadi sebenarnya begini, saya nggak ngerti apa masalahnya, karena ini tidak kontradiktif. Coba kalau ditunjukkan apanya yang kontradiksi, bahwa Allah nggak bisa ngomong begitu, atau itu menunjukkan suatu yang bertentangan dengan sifat Allah.
atau apa? Kalau tidak bertentangan dengan sifat Allah, kenapa tidak bisa terjadi gitu? Hanya karena itu jarang terjadi atau kamu nggak pernah melihatnya terjadi, bukan berarti itu tidak boleh terjadi. Ya. Kecuali bisa ditunjukkan bahwa itu bertentangan dengan salah satu sifat Allah. Tapi ternyata tidak. Bisa saja Yesus dalam posisi sebagai manusia yang sedang dihukum untuk dosa orang lain tentunya. Tetapi dalam posisi dihukum untuk dosa, lalu kemudian Allah Bapa ya untuk saat itu secara simbolik memalingkan wajah dari Yesus. Begitu. Ya, meninggalkan Yesus. Karena Tuhan waktu itu sedang melaksanakan suatu proses eksekutifnya, yaitu melaksanakan hukuman atas dosa. Oke, Pak, ya. ada juga kelompok itu Pak yang menyangkal selain Yesus Kristus tiga pribadi dalam satu keberadaan itu. Gimana? Tiga pribadi dalam satu keberadaan itu. Tiga pribadi dalam satu keberadaan. Yang Esa. Mereka bilang, ya memang Allah itu satu katanya, tapi satu itu dalam tiga mode katanya Pak. Ya aneh. Iya. Modalitas ya apa? Dia bilang bahwa ya mereka ambil contoh itu kayak misalnya orang tua lah gitu, bapak lah gitu kan. Dia di kantor lain peranannya, terus di luar juga lain gitu, tapi Ya. tetap satu itu gitu. Ya, kelihatannya Allah bukan seperti itu. Ya. Karena nggak mungkin bapak bilang kepada bos, kepada manajer gitu, hei supir, nggak ada bapak yang ngomong gitu. Lagi di jalan dia supir gitu. Hei supir. Mana? Enggak. Kelihatannya memang tiga pribadi. Oke. Jadi kenapa Allah bisa 100% jadi manusia 100%? Kenapa ini tidak? Kenapa kita nggak bisa, tapi Allah bisa? Ya, nomor satu, kita nggak punya kuasanya Allah. Tetapi juga karena Allah adalah roh, maka dia bisa mengambil suatu tubuh. Jadi dia bisa menjadi Allah, tetap jadi Allah, tetapi mengambil tubuh manusia. Dan itulah definisi dari inkarnasi Allah, yaitu Allah yang mengambil tubuh manusia. Dan itu berarti dia 100% Allah, tetap. Dan tubuh manusia yang diambil 100% adalah tubuh manusia. Dan karena dia mengalami semuanya yang manusia alami, maka tidak diragukan bahwa dia adalah manusia. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Itu Pak, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa dirinya sendiri Allah, sehingga dia bisa melakukan mujizat atau segala sesuatu, bisa menyembuhkan orang? Ya, bagaimana hal orang yang mengatakan seperti itu? Jadi kalau ada orang yang mengaku diri Allah, cuma ada 3 kemungkinan. Satu, dia
bohong. Dia tahu dia bukan Allah, cuman mengaku-ngaku diri Allah. Ini bohong. Ya. Ini gampang nggak ketahuan? Gampang. Ada satu pepatah katanya, kamu bisa saja menipu semua orang sebagian waktu, atau kamu bisa saja menipu sebagian orang senantiasa, tapi kamu nggak bisa menipu semua orang senantiasa. Ya, kamu bisa bohong, tapi bohong itu nggak bisa dipertahankan selamanya. Oke, lagi pula orang yang nggak benar-benar Allah tidak akan punya sifat-sifat keilahian. Lalu bisa juga dia adalah orang yang sakit jiwa. Jadi ada yang namanya waham kebesaran. Waham itu ini ya, suatu bayangan dia sendiri dari luar. Oh dia dapat waham, kayak wahyu. Waham kebesaran, dia percaya dirinya lebih besar daripada dirinya sendiri. Misalnya dia percaya dia itu presiden, dia percaya dia itu adalah pencipta alam semesta, dia itu adalah Allah segala macam. Jadi dia bisa punya waham. Tapi orang yang sakit jiwa, ini kamu ngomong sebentar sama dia, kamu bisa tahu ini orang sakit jiwa. Ya, kalau kamu nggak pernah ngomong sama orang sakit jiwa, nanti kapan-kapan boleh pergi ke rumah sakit jiwa. Bisa seluruh barat, ada banyak rumah sakit jiwa di dan ngobrol sebentar. Ya. Mungkin sekilas, kalau kamu lihat gitu ya di bangsal segala macam, kelihatannya sehat walafiat. Tetapi biasanya dokter itu lalu menginterview, ditanya-tanya. Kalau misalnya masih menunjukkan tanda-tanda sakit jiwa, itu belum boleh pulang. Belum boleh pulang. Oh ini berarti masih. Dan waktu itu saya praktek, ada banyak ngobrol dengan orang. Ada yang lucu-lucu, ada yang lucu-lucu. Jadi mereka secara umum mereka ada sedikit kurang menyadari realita, ya, kurang menyadari realita. Makanya dia sakit jiwa. Kalau orang yang sangat paham dengan realita, dia nggak akan sakit jiwa. Justru dia mau lari dari realita, makanya dia dapat macam-macam waham segala macam. Ini juga tidak akan menunjukkan sifat-sifat keilahian. Baru kemudian ternyata yang ketiga benar-benar Allah. Cuma 3 kemungkinan ini. Cuma satu ini yang punya sifat-sifat keilahian. Kalau cuma punya satu sifat keilahian, nggak bisa. Karena gagal saja satu sifat keilahian, itu sudah pasti berarti bukan Allah. Karena tadi saya bilang nggak ada Allah yang cuma punya sebagian sifat keilahian. Yang namanya Allah itu pasti sifat keilahiannya lengkap, sempurna. Jadi sekalipun orang mengaku dirinya Allah lalu kemudian membuat mukjizat, kita bisa tahu bahwa dia pasti bukan Allah. Karena di mana? Kita cek aja. Akte lahirnya ada nggak? Akte lahir. Kalau ternyata lahir seperti manusia biasa, ya bukan Allah. Kalau Yesus lahirnya beda. Perawan. Dia lahirnya perawan bukan? Nah,
Jadi gampang sekali kok untuk kita cek. Ada pertanyaan lagi? Oke. Masih ada satu kali kita pertemuan sebelum midtest. Bisa nggak ya sampai 8 gitu? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat sampai mana. Mungkin minggu depan kita akan tes ujian menggunakan sistem berbasis komputer. Berarti kita ujiannya di sini, Pak. Ujiannya di sini. Jadi minggu depan masing-masing membawa gadgetnya sendiri yang punya koneksi internet. Ya, untuk dites, diuji coba. Pak, Ya, papernya gimana? Nggak ada ya? papernya Nggak ada. Sama yang melakukan ini. Tanya dan jawab sendiri. masih belum diputuskan. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WhatsApp grup. Oh iya, minggu lalu saya ada jawab nggak ya yang pertanyaan Ibu Betty itu? Nanti saya lihat lagi. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu. Kami orang-orang yang mengasihimu ingin terus belajar dan mendalami lebih banyak lagi misteri-misteri di dalam Alkitab. Sekalipun Engkau menyingkapkan begitu banyak kepada kami, kami belum mampu untuk mendalami semuanya. Oleh sebab itu kami butuh bantuan dari Roh Kudus, Tuhan. Bantulah kami sambil kami belajar dan juga bersiap-siap untuk ujian, supaya kami mampu menjelaskan kebenaran-kebenaran ini kepada orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya.